Bab 277. Membanggakan. Jordan Group sangat sibuk 2 hari ini. Jolene hanya tidur 6 atau 7 jam sehari. Ketika Nathan datang, Jolene sedang rapat. Juga memanggilnya untuk ikut duduk. Tema yang dibahas adalah masalah pemasaran dan ambasador peluncuran produk. Produk sama sekali tidak ada masalah. Hanya fokus di publikasi saja. Untuk ambasador dan model foto, aku sudah memilih beberapa artis dan selebriti internet. Terutama Erika, seorang produk endorsemen selebritas. Sekali live berhasil mencetak penjualan puluhan juta barang. Sebaiknya dia yang mempromosikan. Apakah kalian ada ide masukan? Kata Jolene. Aku tidak punya pendapat. Ditambah kerja sama dengan media besar untuk mempromosikannya. Dari kualitas produk kita sama sekali tidak ada masalah. Semua orang ikut menimpali. Nathan hampir tertidur ketika mendengarnya. Jolene berteriak dengan sengaja. Bagaimana dengan Nathan? Apakah Anda punya pendapat? Untuk konsultan teknis ini, sebagian besar orang yang hadir mencemooh. Awalnya berpikir bahwa mantan kebanggaan orang-orang ini memiliki kehebatan. Tidak diduga ternyata hanya makan gaji buta seperti ini. Karena ada Jolene dan Samuel, semua orang tidak menyerangnya. Aku pikir tidak bagus. Nathan menguap. Tidak bagus. Semua orang menatapnya. Kenapa tidak bagus? Jolene ingin melihat apakah Nathan punya ide cemerlang. Jadi dia sengaja memintanya untuk menghadiri rapat ini. Produk kita adalah peralatan medis. Apa gunanya meminta artis dan selebritas internet untuk mempromosikannya? Setelah mendengarkan, Jolene kecewa. 6 tahun penjara telah menggerus bakat Nathan. Promosi produk harus mencari selebriti untuk menambah publikasi produk, sehingga lebih banyak orang dapat mengetahuinya. Dan pada saat yang sama, reputasi selebriti dapat digunakan sebagai jaminan. Membuat dealer dan distributor menjadi tenang untuk memasarkannya. Memaksimalkan keuntungan. Oke. Rapat selesai. Masih ada yang ingin Nathan sampaikan. Tapi Jolene langsung menutup rapat. Nathan tercengang. Apa maksud wanita ini? Jolene meliriknya dan mencibir. Untuk rapat-rapat berikutnya kamu tidak perlu hadir. Eksekutif lainnya memandang Nathan dengan jijik. Seluruh orang mengira dia main-main. Nathan tersenyum tak berdaya. Biarkan Jolene mencoba dulu. Setelah pulang kerja, Nathan tiba-tiba teringat sesuatu. Mobil Kirana. Harus membeli mobil baru. Keesokan harinya, Nathan datang ke Jalan Banjai. Tempat dealer-dealer mobil. Dia sering berkunjung ke sini 6 tahun lalu. Jadi dia tahu segalanya. Tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Ada begitu banyak orang di sini. Banyak orang yang syuting. Ada yang memegang alat peraga. Banyak juga wanita cantik dan pria tampan. Seperti sedang ada acara. Nathan mengabaikan mereka dan berjalan ke toko Mercedes-Benz. Berhenti tuan. Beberapa penjaga di pintu segera menghentikan Nathan. Hah? Ada apa? Nathan bertanya. Tuan, apa yang kamu lakukan? Tanya penjaga itu. Tentu saja aku di sini untuk membeli mobil. Kata Nathan. Oh, hari ini kami ada acara di sini. Jadi tidak ada transaksi jual beli. Pelayan itu memandang Nathan dengan jijik. Karena ini adalah toko Mercedes-Benz terbesar di Anhemia. Pelanggan yang benar-benar membeli mobil biasanya membuat janji terlebih dahulu. Dan toko baru akan melayaninya. Mereka telah melakukan penjualan selama 7 atau 8 tahun. Bisa langsung melihat bahwa Nathan tidak mampu membeli mobil. Orang-orang seperti Nathan biasanya datang untuk ikut bersenang-senang, melihat mobil, berfoto dan sebagainya. Orang seperti ini sehari bisa datang puluhan. Semua orang merasa kesal. Jadi menolak dengan alasan ada acara. Bab 278. Beli mobil. Pada saat ini, beberapa pria berjas dan sepatu kulit tiba. Pramuniaga segera menyambutnya. Tuan Wilson, Anda sudah datang. Ya, aku ke sini untuk membeli mobil. Kenapa? Apa aku masih harus membuat janji untuk membeli mobil? Salah satu pria bertanya. Pramuniaga itu segera tersenyum. Tidak, Tuan Wilson. Silakan masuk. Datanglah kapanpun Anda mau. Glenn berkata sambil tersenyum. Karena hari ini akan ada penjualan ratusan juta lagi. Bisa jadi penjualan miliaran. Hah, tunggu dulu. Kenapa mereka bisa membeli mobil? Nathan bertanya dengan bingung. Ya, karena mereka mampu membelinya.
Dan kamu tidak. Glenn berkata langsung. Beberapa pramuniaga lainnya juga menatap Nathan dengan ekspresi mengolok-olok. Orang seperti ini tidak membeli mobil. Mereka tidak perlu membuang waktu. Nathan berwajah muram dan berkata dengan dingin. Panggil manajermu. Hehe. Kamu ingin bertemu manajer. Manajer kami sibuk. Glenn mencibir. Kenapa di luar berisik? Ada apa? Pada saat ini, seorang wanita berusia 30 lebih, mengenakan setelan kantor, terlihat berwibawa. Manajer Lauren. Orang ini tidak ingin membeli mobil, tapi memaksa masuk. Glenn segera menunjuk Nathan. Ketika mata Lauren pada Nathan, dia terkejut dan kemudian tersenyum. Hei, bukankah ini Tuan Nathan? Nathan samar-samar mengingat Lauren. Dulunya seorang pramuniaga baru. Dia mengerjakan semua tugas kecil untuk prosedur pembelian mobil. Pada saat itu, setiap kali melihat Nathan, hampir berlutut padanya. Sekarang dia adalah seorang manajer. Ya, ini aku. Kesini untuk membeli mobil. Orang-orangmu tidak membiarkanku masuk. Kata Nathan. Lauren tersenyum. Aku pikir dia melakukan hal yang benar. Kamu tidak punya uang untuk membeli mobil. Mengapa harus menerimamu? Waktu kami sangat berharga. Siapa bilang aku tidak punya uang untuk membeli mobil? Nathan tersenyum. Selama dia mau, dia bisa langsung membeli ratusan dealer mobil di Jalan Banjai. Kamu bilang aku tidak punya uang. Hahaha. Nathan, jangan pura-pura kaya. Aku tahu kekuatanmu. Kamu baru saja keluar dari penjara. Sekarang bergantung istrimu. Masih ingin membeli Mercedes-Benz. Apa kamu masih pantas? Nathan mencibir. Begitukah cara kamu memperlakukan pelanggan? Lauren mencibir dan berkata, aku memang realistis. 6 tahun lalu, asetmu bernilai triliunan, dan aku bersedia menjadi budakmu. Tapi sekarang kamu bukan siapa-siapa. Mengapa aku masih harus tersenyum untukmu? Cepat pergi. Ini bukan tempatmu. Miskin. Lauren mengutuk dengan marah. Dia hanya merasa sangat puas. Tidak pernah sepuas ini. Sebelumnya demi mendapatkan omset penjualan, dia memperlakukan Nathan seperti raja. Bahkan hampir membersihkan sepatu Nathan. Sekarang Nathan jatuh. Dia merasa malu. Yang lain juga mencibir. Ya, ini bukan tempat orang miskin. Kamu hanya mampu membeli sepeda listrik. Cepat keluar. Nathan mengabaikan mereka. Berbalik dan berjalan ke toko Audi di sebelah. Hahaha. Kamu salah jalan. Sebelah adanya Audi. BMW mungkin lebih mahal dari kita di sini. Lauren tertawa. Manajer Lauren. Apa Anda ingin aku mengikutinya? Glenn bertanya sambil tersenyum. Tidak perlu. Dia tidak mampu membeli mobil. Lauren memasuki toko. Ketika Nathan datang ke toko Audi, dia masuk tanpa kendala. Tuan, mobil apa yang ingin Anda lihat? Aku akan memperkenalkannya kepada Anda. Pramuniaga Virginia bertanya sambil tersenyum. Bersambung.